guys, jumpa lagi bersama Neva in Family Group, Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membahas episode ke-6 Shinbi House Live Action, di mana di episode ini diceritakan mengenai Kohari dan Kang Lim yang mencoba untuk selamat dari jurang. Namun, makhluk wanita salju tidak berhenti membisikkan hal buruk kepada Kohari. Sedangkan Yunwoo dan Gaan yang menemukan rumah mencurigakan mencoba mencari tahu lebih dalam rahasia di dalamnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan Kohari yang masih terus berusaha memegang erat tangan Kang Lim agar Kang Lim tidak terjatuh ke dalam jurang. Sementara itu, makhluk wanita salju terus mempengaruhi Kohari agar melepaskan genggaman tangannya. Kang Lim mencoba meyakinkan Kohari agar dia segera melepas genggamannya karena Kang Lim tidak mau menempatkan Kohari dalam situasi yang berbahaya. Namun dengan tegas Kohari menolak permintaan Kang Lim. Bahkan makhluk itu perlahan menarik satu tangan Kohari sehingga pegangan tangan Kohari terlepas. Sementara itu, Yunwoo dan Gaan yang berada di rumah mencurigakan mencoba bertanya kepada pemilik rumah itu apakah dia melihat temannya lewat di sana, karena mereka sedang mencari dua temannya yaitu laki-laki dan seorang perempuan. Namun laki-laki itu hanya diam saja dan menatap mereka dengan tatapan yang sangat dingin. Karena tidak mendapatkan jawaban dari laki-laki tersebut, Yunwoo dan Gaan akan pergi. Laki-laki itu kemudian mengatakan agar mereka masuk ke dalam rumah, karena sebentar lagi langit akan gelap. Mereka tidak aman berada di dalam hutan. Saat orang itu masuk ke dalam, Yunwoo berkata pada Gaan jika laki-laki itu terlihat sangat mencurigakan. Kemudian, Gaan melihat sebuah sepatu wanita yang tergeletak di dalam rumah itu. Melihat sepatu itu, membuat Gaan yakin untuk masuk ke dalam. Dia kemudian mengajak Yunwoo masuk ke dalam rumah. Kembali kepada Kohari dan Kang Lim, makhluk itu terus membisikkan kalimat-kalimat yang buruk kepada Kohari. Dia berkata jika Kohari sudah melakukan yang terbaik. Dia meminta Kohari agar melepaskan pegangan tangannya. Dia akan membantu Kohari melepaskannya. Saat makhluk itu mencoba menarik tangan Kohari, Kang Lim kemudian mengeluarkan kertas mantranya dan berhasil menyerang makhluk itu. Makhluk itu pun menghilang. Kohari kemudian terisak. Sementara itu, Gaan dan Yunwoo kini sudah masuk ke dalam rumah. Laki-laki itu memberikan mereka sup hangat dan menyuruh mereka makan. Sembari menunggu Gaan dan Yunwoo makan, laki-laki itu membersihkan senapan berburu miliknya. Yunwoo mencoba berbasa-basi mengajaknya mengobrol. Yunwoo mengatakan jika rumah itu sangat besar dan nyaman, apakah laki-laki itu tinggal sendirian? Namun laki-laki itu acuh dan diam saja. Yunwoo kemudian menceritakan tentang pamannya yang memiliki sebuah penginapan di sekitar sana. Lagi-lagi laki-laki itu diam saja. Saat Yunwoo akan mengakhiri pembicaraannya, laki-laki itu berkata jika teman-teman mereka pasti masuk ke dalam hutan. Laki-laki itu berpesan agar mereka mencarinya esok pagi karena bahaya jika masuk ke dalam hutan di kondisi malam hari. Dia meminta agar mereka tetap tinggal di sana hingga besok pagi. Laki-laki itu kemudian berdiri dan meletakkan senapannya pada tempatnya. Dengan wajah curiga, Gaan bertanya lagi, apakah laki-laki itu benar-benar sendirian di rumah itu? Laki-laki itu bertanya apa maksud Gaan bertanya seperti itu. Gaan mengeles dengan mengatakan jika tidak mungkin rumah sebesar itu hanya ditinggali oleh satu orang saja. Dengan tegas, laki-laki itu mengatakan jika dia adalah satu-satunya orang yang tinggal di sana. Sekali lagi, dia juga menegaskan agar jangan sekali-kali mereka berpikir untuk pergi dari sana hingga esok pagi. Dia kemudian mengunci sebuah pintu kamar lalu meninggalkan mereka. Sekarang giliran Kohari dan Kang Lim yang mencari Yunwoo dan Gaan.
Mereka berlarian mencari Gaan dan Yunwoo di dalam hutan dan juga berteriak-teriak memanggil mereka. Sementara itu terlihat Gaan dan Yunwoo yang tidur terlelap. Laki-laki itu membuka pintu sepertinya untuk memastikan mereka sudah tertidur atau belum. Mendengar bunyi pintu yang tertutup membuat Gaan terbangun. Kemudian disusul dengan Yunwoo. Rupanya saat itu sudah melewati tengah malam. Gaan kemudian menunjukkan kepada Yunwoo sebuah sepatu yang tergeletak. Gaan mengatakan jika itu adalah sepatu Haesun. Tentu saja hal itu spontan membuat Yunwoo kaget sehingga dia berteriak. Yunwoo bertanya apakah Gaan berpikir jika Haesun ada di dalam rumah itu. Namun Gaan mengatakan jika dia sendiri belum yakin akan hal itu. Gaan lalu berkata jika mereka harus memeriksa kamar yang dikunci oleh laki-laki itu sebelumnya. Karena kunci pintu itu dibawa oleh laki-laki itu, jadi mereka harus pergi keluar dan melihat dari jendela agar bisa melihat apa yang ada di dalam kamar itu. Mereka pun mengendap-endap pergi keluar ruangan. Selang beberapa saat mereka sudah berada di luar rumah. Mereka kemudian memeriksa sebuah jendela yang mereka rasa itulah kamar yang terkunci. Namun jendela itu sangat gelap sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kamar itu. Sayangnya aksi mereka dipergoki oleh laki-laki pemilik rumah. Laki-laki itu bertanya apa yang mereka lakukan di luar rumah. Mereka berkata jika mereka terjaga dari tidur dan ingin menghirup udara di luar. Dengan wajah yang dingin, laki-laki itu meminta mereka agar masuk ke dalam rumah. Mereka kemudian menurut dan masuk ke dalam rumah. Pintu pun dikunci gembok oleh laki-laki itu. Laki-laki itu bertanya kepada Gaan jika sepertinya Gaan masih ragu dengannya. Tentu saja Gaan mengiyakannya dan bertanya terus terang apa yang laki-laki itu sembunyikan di kamar yang terkunci itu. Saat laki-laki itu mengatakan jika yang tinggal di sana hanya dirinya saja, Gaan berusaha merebut kunci itu. Namun karena tubuhnya yang lebih kecil dibandingkan laki-laki itu, tentu saja Gaan kesulitan mengambilnya. Lalu dengan sigap Yunwoo mendorong laki-laki itu sehingga membuatnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Gaan dan Yunwoo mengira jika laki-laki itu telah meninggal. Namun setelah Gaan memeriksanya, laki-laki itu hanya pingsan. Gaan dan Yunwoo kemudian membuka pintu itu dengan kunci yang telah berhasil mereka rebut. Dan betapa kagetnya mereka karena yang ada di dalam kamar itu adalah Haesun dan kakaknya yang membeku, serta sepasang laki-laki dan perempuan yang belum diketahui siapa. Mereka semua membeku dan disimpan di dalam kamar itu. Entah apa tujuan laki-laki itu. Saat Gaan dan Yunwoo dilanda ketakutan, laki-laki itu sadarkan diri dan mengarahkan senapannya kepada mereka. Laki-laki itu membentaknya. Dia meminta agar mereka mundur dan bertanya apa yang Yunwoo dan Gaan ketahui tentang mereka yang membeku. Kemudian terdengar suara dan pintu yang diketuk. Itu adalah suara Kohari. Kohari bertanya apakah ada seseorang di sana. Saat Gaan akan pergi, laki-laki itu mengatakan jika itu bukan temannya. Makhluk itu sedang mempermainkan Gaan. Makhluk itu dapat menirukan suara orang dengan sempurna. Mereka seharusnya tidak membuka pintu. Kohari kembali berteriak apakah ada orang di dalam. Teriakan itu membuat laki-laki itu lengah. Dan kesempatan itu digunakan oleh Yunwoo untuk merebut senapannya. Yunwoo meminta agar Gaan segera membukakan pintu. Gaan pun berlari keluar dan membuka pintu. Dan siapa yang datang? Ya, beruntung yang datang adalah Kohari dan Kang Lim. Gaan terlihat sangat ketakutan. Kohari bertanya apa yang Gaan lakukan di sana. Lalu terdengar suara tembakan dari dalam. Mereka semua berlari ke dalam rumah. Dan rupanya yang tertembak adalah Yunwoo, guys. Apakah Yunwoo akan selamat? Siapa laki-laki itu sebenarnya? Apa tujuannya menyimpan orang-orang yang membeku? Temukan jawabannya di episode berikutnya. Nah itu dia guys pembahasan di episode kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi dari kami. Bye-bye.